Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Ranah Jawa Channel. Terima kasih untuk kawan-kawan yang selama ini sudah mendukung channel ini dan bantu terus channel kami agar semakin berkembang dan menghadirkan cerita-cerita yang lebih menarik. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Masih dengan saya Zulkarnain dan rekan saya Zafin. Oke, pada program kali ini kita akan membahas cerita dari salah satu email yang telah masuk ke email kami. Dan pada episode ini kita akan menceritakan dari akun argatera@gmail.com. Oke kawan-kawan, di sini saya akan membacakan cerita dari Mas Arga yang masuk melalui email. Sebelumnya terima kasih untuk Mas Arga atas cerita yang sudah dikirim ke kami. Jadi cerita saya ini terjadi di tahun 2006 atau kurang lebih 16 tahun yang lalu. Saat itu saya sedang bekerja di salah satu perusahaan di kota Bandung. Dan kejadian yang saya alami ini di tempat tinggal saya di kos-kosan. Dan di kos-kosan itu saya tinggal bersama dengan 3 orang teman saya. Kebetulan ketiga teman saya ini berbeda kerja di saat kejadian yang saya alami. Ketiga teman saya ini bekerja shift malam, sedangkan saya di shift pagi. Ketika saya pulang kerja pada sore hari, perasaan memang sudah tidak enak, tapi saya anggap ya sudahlah, mungkin hanya perasaan saya saja. Kemudian pada malam hari sekitar pukul 9 malam, kebetulan rokok dan kopi saya habis, sehingga saya pergi keluar untuk membeli rokok. Yang kebetulan saya harus berjalan kaki ke warung yang jaraknya lumayan jauh dari tempat tinggal saya. Saat dalam perjalanan pulang dari warung, ada satu rumah yang dari pas saya berangkat awal, perasaan saya sudah tidak enak waktu lewat rumah itu. Bentuk rumahnya itu seperti rumah panggung dan di depan rumahnya ada pohon besar. Waktu saya lewat, tiba-tiba kuping saya terasa senyap dan tidak mendengar apa-apa. Tidak lama kemudian, saya mendengar seperti suara perempuan tertawa dan badan saya tiba-tiba kaku. Suara itu terus semakin jelas walaupun jujur saya merasa takut. Ya sudah, saya anggap tidak ada apa-apa. Dan saya memberanikan diri untuk tetap berjalan menuju kos-kosan. Kemudian pada saat saya sudah kembali di kos-kosan, saya membuat kopi dan menghisap beberapa batang rokok untuk menenangkan diri. Pada saat itu, tiba-tiba pintu kosan ada yang mengetuk. Saya melihat melalui jendela, tapi tidak ada orang. Lalu mulai ada rasa takut, dan saya bergegas untuk coba tidur. Tapi tak lama kemudian terdengar seperti suara benda jatuh di kamar mandi. Di situ saya terdiam, tapi timbul perasaan yang tidak enak. Saya penasaran, tapi tiba-tiba terdengar lagi suara perempuan tertawa yang entah dari mana itu suara berasal. Seperti saat saya berjalan pulang dari warung. Tetapi kali ini suaranya semakin jelas dan tidak hanya tertawa. Kemudian suara itu pun berubah menjadi menangis terus-menerus. Saya pergi ke kamar mandi. Setelah saya keluar dari kamar mandi, terdengar lagi suara ketukan di pintu kos-kosan. Tapi suara itu tidak saya gubris. Kemudian ketukan itu tidak berhenti. Akhirnya saya mencoba memberanikan diri untuk melihat
dari jendela. Dan saya terkaget ketika melihat dari balik jendela, saya melihat sapu yang berdiri sendiri seperti layaknya orang yang sedang menyapu. Padahal di saat itu tidak ada satu orang pun yang ada. Saya panik. Ketika itu saya langsung menelpon teman saya yang kerja malam untuk pulang agar menemani. Tidak lama kemudian HP saya tiba-tiba blank atau mati, dan tiba-tiba terdengar kembali suara tertawa dan menangis secara bergantian. Rasa kantuk saya semakin menjadi. Dari situ saya kemudian coba untuk tidur dan saya tutup kepala saya dengan bantal agar tidak mendengar apa-apa yang saya dengar malam itu. Kemudian setelah itu terdengar suara ketukan lagi di balik pintu. Saya langsung bilang, "Hei, siapa?" Kemudian terdengar ada respon dari balik pintu, "Gue." Saya membuka pintu dan ternyata satu orang teman saya pulang ke kos-kosan. Kemudian teman saya masuk dan saya merasa agak tenang karena sudah ada teman di kosan. Tidak lama setelah itu saya tertidur. Kemudian pada pagi hari yang anehnya, setelah teman-teman saya sudah pulang kosan, saya terbangun dari tidur. Mereka menanyakan apa yang terjadi dengan saya semalam. Kemudian saya coba menjelaskan ke salah satu teman saya yang semalam pulang. Tetapi kagetnya saya, ternyata teman saya itu tidak pulang. Entah siapa yang pulang malam itu. Saya lihat jelas sosoknya, bentuknya, bajunya, minyak wanginya pun sama persis seperti yang dipakai oleh teman saya. Oke, cukup sekian cerita dari saya. Terima kasih untuk tim Ranah Jawa yang sudah mau membacakan. Dan mungkin bisa membantu menjelaskan rasa penasaran saya dengan kejadian tersebut. Salam hormat dan sukses dari saya untuk Ranah Jawa Channel. Oke, terima kasih Mas Arga untuk ceritanya yang sudah kirim ke kita ya. Ceritanya menarik nih. Sangat menarik. Serem juga pastinya, horor. Iya, kalau kita ada di posisi dia nggak ngerti deh. Rasa ketakutan yang sangat pasti itu yang dirasakan Mas siapa? Mas Arga. Mas Arga. Jadi cerita yang dialami, dia diketawain ya oleh sosok perempuan ketika dia keluar. Setelah dia keluar cari apa tadi rokok sama kopi ya. Terus dia melintasi rumah panggung ya. Rumah panggung. Terus di depannya ada pohon besar. Ya. Ketika nyampe kosan dia pulang pun sama. Ternyata suara itu masih ada terus. Berarti bisa dibilang mungkin sosok itu ikutin Mas Arga ya, pulang sampai ke kosan. Karena kalau dilihat dari cerita Mas Arga sendiri seperti ada sesuatu yang membuat sosok tersebut tertarik gitu. Ikut pulang ya. Iya, kayak ada sesuatu juga nih kayaknya di Mas Arga sendiri, mungkin ya, wallahu alam. Tapi dari kejadian ini sih kayaknya demikian gitu. Mungkin ada sesuatu gitu yang ada di Mas Arga atau apa, saya juga kurang paham. Karena biasanya kalau kita lihat dari ceritanya ini seperti itu gitu, kayak ada sesuatu yang bikin tertarik sosok itu gitu, sampai diganggunya tuh berulang-ulang kali kan, sampai akhirnya dia ngelihat sapu yang dia bilang tuh bergerak sendiri, kayak seperti orang lagi nyapu gitu. Padahal nggak ada siapa-siapa. Padahal nggak ada, iya emang nggak ada sosoknya gitu. Jadi sapu tuh dilihat sama dia kayak bergerak sendiri. Jadi kayak ada rasa
apa gitu yang di Mas Agra sendiri gitu, Rasain. apa ya, bisa dibilang sesuatu lah pokoknya yang ada di Mas Arga nih. Tapi kalau menurutku sendiri kan, sosok apa ini yang ganggu Mas Arga ketika di awal? Perempuan. Ya jelas sih, Memang itu kuntilanak itu kuntilanak. dan asalnya memang dari pohon ya. Pohon besar yang itu. diceritain. ah. Dan anehnya kan dia ikut sampai pulang. Kita yang juga lo bilang ada sesuatu yang membuat si makhluk ini tertarik. Dan di sini ya, yang menurut yang gue tahu gitu, dengan apa sosok yang bisa menggerakkan benda atau apa itu berarti dia udah memiliki energi ya. Sosok itu udah istilahnya mempunyai energi yang kuat lah untuk bisa menggerakkan benda, menjatuhkan benda, mengetuk pintu, ya. Itu sosok itu udah apa namanya udah memiliki kekuatan yang bisa dibilang tinggi lah. Tinggi. Nah, Tapi yang lo lihat sapu ini yang gerakin juga sosok ini perempuan. kalau sapu sih kayaknya bukan. Bukan. Cuma maksudnya di sini tuh kayak Mas Agra tuh kayak diganggu dua sosok sebenarnya. Tadi setelah terdengar suara ada dua ya. Itu nggak tahu sosoknya apa. Dibilang anak kecil juga nggak ngerti ya. Cuma memang kayaknya bentuknya ukurannya tuh nggak seukuran manusia gitu. Maksudnya manusia dewasa. Kayak kayak anak-anak gitu ya, cuman nggak tahu itu apa. Jadi ya kayak memang di situ dua sosok ini gitu ada rasa tertarik sama Mas Arga sendiri. Apa yang punya sama Mas Arga? Iya, saya nggak tahu ya. Menurut lo, Di sini kan Mas Arga nggak menyebutkan secara detail. secara detail apa yang ada di dia gitu. Saya juga nggak ngerti. Cuman menurut saya sih itu karena hal itu gitu. Dan terus tadi di sini dibilang sosok yang menyerupai teman ya. Nah, itu tuh. Ternyata itu bukan temannya. Ternyata itu bukan teman. Dan siapa tuh yang datang malam-malam? Yang sampai buat Mas Arga sendiri bingung kan. Setelah ditanya nggak tahu temennya juga baru pulang pagi. Yang semalam datang itu siapa? Tapi ada interaksi di situ. Ya kayaknya sih memang temennya nih yang dihubungi. Ya dia juga kayak ada bisa dibilang apa ya, satu pegangan ya. Satu pegangan atau apa istilahnya? Kodam apa sih ya? Kodam leluhur mungkin. Iya, ya seperti itulah. Dan dia memang sebenarnya udah tahu kalau Mas Arga ini lagi diganggu. Makanya mungkin si temennya ini yang dihubungi, ya kan, merasa ada kayak kontak gitu, Kontak batin. Akhirnya ya mungkin juga temannya sendiri juga tanpa disadari ya godamnya itu atau apalah ya datang ya tujuannya memang untuk itu menenangkan si Mas Arga sendiri. Iya. Tapi memang ketika temennya ini pulang ya ternyata di endingnya ini sosok ya, ternyata bukan teman asli. Mas Arga Bener-bener mirip lah pokoknya, menyerupai asli. Menyerupai dari segala bentuk ya yang ada di temennya itu, sama sekali nggak kebuang sampai ada aromanya, maksudnya dari minyak wanginya juga sama gitu. Ya itu udah bisa dibilang kodamnya mungkin. Tapi sifatnya Ya berarti kan alam ya kita tidak mencelakai berarti di sini. ya alhamdulillah sih enggak ya, sampai juga Mas Arga sendiri nggak sampai kenapa-napa juga kan di sini. Ya memang cuma suka aja, cuma nggak tahu nih maksudnya di sini nih
apa nih yang ada di Mas Arga itu yang bikin si dua sosok ini tertarik gitu. Jadi maksudnya di sini nih menurut lo sendiri bisa ini gak? Bisa menjelaskan lagi gak yang lebih gimana gitu? Kalau memang menurut gue sih bisa lebih masuk akal ke situ. Mungkin ada sesuatu yang menarik makhluk dari luar tempat tinggal dia ini untuk interest nih. Jadi lebih mendekati ke kos-kosan. Soalnya kisahnya Mas Arga ini ya kurang lebihnya pernah lah ada cerita yang sama dari teman gue juga gitu. Jadi ya bisa kemungkinan kejadiannya mungkin sama karena di sini kan Mas Arga juga nggak mungkin nggak terlalu detail untuk ke arah situ atau Mas Arganya sendiri nggak paham gitu. Jadi apa yang dia rasain tuh cuma sebatas itu aja gitu. Nggak bisa untuk tahu apa sih sebabnya gitu sampai gue tuh diikutin kayak begini gitu. Cuman kalau dari yang gue lihat terus sama dari pengalaman yang sama gitu ya kurang lebihnya sama yang pernah dialamin temen gue tuh kayaknya ada sesuatu di dia gitu. Ya walau alam ya Mas Arga ya, mudah-mudahan ini bisa membantu ya. lah ya. Maksudnya, bisa membantu untuk ya kurang lebihnya kita bisa menjelaskan ya, menjabarkan ya walaupun mungkin nggak terlalu detail atau kayak gimana, tapi pada dasarnya makhluk itu mengikuti Mas Arga ya karena Mas Arga mempunyai daya tarik buat mereka, buat si sosok-sosok itu gitu. Ya seperti itu aja sih kalau gue lihat gitu ya. Yang Hodam pun sudah jelas ya. Kemungkinan Hodam memang dari temennya Mas Arga sendiri ya. Ya wallahu alam. Ya kalaupun memang sifatnya baik ya, artinya di sini kan si Mas Arga sendiri dengan kehadiran yang dibilang temennya itu bisa membantu Mas Arga untuk lebih tenang. Akhirnya Mas Arga kan bisa istirahat tuh, bisa tidur juga akhirnya. Karena mungkin Mas Arga ngerasa udah ya memang tenang gitu, udah ada temen gue gitu, udah ada yang nemenin lah istilahnya. Ya walaupun itu bukan dia, ya tapi setidaknya ya rasa ketakutan Mas Arga bisa hilang. Oke, mungkin buat Mas Arga yang saat ini mendengarkan, kami dari tim Ranah Jawa mungkin hanya sampai di situ ya untuk menjelaskan. Mohon maaf kalau memang ada kekurangan atau kesalahan, tapi kita cuma berusaha untuk menjabarkan semampu kita. Oke kawan-kawan, cukup sekian di program kita kali ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel kita dengan cara like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga bila kawan-kawan ada cerita yang seputar mistis atau spiritual, bisa dikirim ke email kita di deskripsi, nanti akan disampaikan. Oke, mungkin itu aja dulu ya. Oke. Kita akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.